Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, kembali kita bersyukur pagi yang indah ini. Tuhan kembali memberikan kesempatan buat setiap kita, di mana kita kembali merayakan Pasca kebangkitan Kristus, di mana Kristus sudah membuktikan kuasa keilahiannya. Dia sebagai Allah telah mengalahkan maut. Kemenangan menjadi bagian kita, dan pagi hari ini kita rayakan bersama. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua di tempat kita masing-masing. Kita mau datang dengan kesungguhan hati kita, dengan segenap hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan pagi hari ini, karena kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan hadir di mana kita ada bersekutu dengan Dia, di mana ada hati yang senantiasa merindukan Tuhan, memberikan setiap puji dan sembah yang terbaik dari hati kita. Kita percaya ada Tuhan, ada Roh Kudus hadir di dalam setiap persekutuan kita dengan Tuhan. Saya mengajak kita sejenak kita datang bersyukur pagi hari ini di hadapan Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Setiap kita bersyukur, angkat suaramu, bawa pujian mazmurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Kami mau menyanyi. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kembali kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya.
bersama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan segenap hati kita menyatakan di hadapan Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Yesus. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar. Katakan, Kau besar. Kau besar. Kau besar. Dengan lembut di hadapan Tuhan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan, kesembuhan terjadi. Pemulihan oh, terjadi di sini. Oh, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih.
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami terus menyembah Engkau, kami terus memuji meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang sudah menyatakan kasih-Nya bagi kami. Engkau sudah mati bagi kami, dan Engkau bangkit sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami siap bersorak meninggikan Engkau di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Yesus telah mati bagi setiap kita. Amin. Haleluya, haleluya. Dia mati bagiku. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Dengan penuh sukacita kita bawa pujian ini. Haleluya. Oh, katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Yes. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenang. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Mari katakan, Dia ada di dalamku. Yeah. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Yeah. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Mari sama-sama katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Yes, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Whoa, Jesus, He's so good to you.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyimak pesan penggembalaan pagi hari ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan satu hari yang luar biasa, yaitu hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya teringat satu cerita di mana ada anak kecil sedang ada di dalam satu tempat pameran lukisan dan dia berjalan di sana. Anak remaja ini dia melihat satu lukisan salib Kristus ketika Yesus disalibkan di Golgota. Ketika dia melihat lukisan itu, ternyata ada satu bapak yang belum pernah mendengar cerita tentang Yesus. Bapak ini bertanya kepada anak ini, lukisan apa ini? Dan anak ini berkata bahwa itu adalah lukisan Tuhan Yesus Kristus yang mati di salib untuk menebus dosa manusia. Setelah berkata begitu, pria ini berjalan dan ketika itu teringatlah dia akan satu hal, sehingga anak kecil ini lari mendekati pria itu. Dan ketika mendekati pria itu, "Pak, ada satu hal yang saya lupa katakan. Tuhan Yesus yang tadi Bapak lihat di salib itu, dia sudah bangkit." Dari cerita ini kita tahu bahwa inti iman kekristenan adalah kebangkitan Kristus. Sebab firman Tuhan katakan, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Oleh sebab itu mari kita bersukacita, bersyukur buat hari ini. Hari yang besar, yaitu hari kemenangan yang Tuhan berikan buat kita orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya bahwa karena anugerahnya setiap kita boleh ada sampai saat ini. Kita percaya bahwa keselamatan sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Dia telah mati dan mencurahkan darahnya di atas bukit Golgota untuk menebus saya dan saudara. Karena kasihnya yang besar bagi setiap kita, karena cintanya kepada setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bawa hati kita pagi hari ini untuk benar-benar kita ditaburi oleh firman Tuhan. Hati yang siap, hati yang subur untuk menerima kebenaran firman-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan dengan segenap hatimu, telah kulihat bukti kasih-Mu,
Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Sekali lagi katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Oh, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita angkat suara dan pujian sembah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau karena kasih-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Setiap kami dipulihkan karena kasih-Mu. Setiap kami ada sampai saat ini. Terima kasih Bapak. Dimanapun kita berada, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita datang berserah di hadapan Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Oh, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan. Sekali lagi katakan, kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
Terima kasih Tuhan. Setiap kami percaya Tuhan atas pengorbanan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena sungguh Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami, inilah hati kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah hanya Tuhan sendiri yang berbicara atas hamba. Dan biarlah firman yang menjadi kekuatan bagi kami. Itulah yang terus memulihkan hidup kami. Itulah yang terus memberikan kami semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk kami melangkah di dalam setiap musim hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita sama-sama berkumpul di tempat ini. Dan secara khusus hari ini adalah satu hari yang spesial karena kita sama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Satu sukacita besar karena begitu besarnya manfaat, dampak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari sejak kemarin kita merayakan kematiannya dan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Saya ingin melanjutkan saja pesan pengembalaan yang telah disampaikan tadi. Berarti kebangkitan itu sesuatu yang penting. Sebab apa yang dikatakan firman Tuhan jelas. Saya langsung bacakan saja dan mengajak kita semua mau buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 12. Di sana dikatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dari ayat ini jelas, kalau Kristus tidak bangkit, maka segala sesuatu yang mungkin selama ini kita lakukan, penginjilan yang kita lakukan, ataupun iman yang kita miliki saat ini, itu menjadi sia-sia. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Seperti kita tahu cerita ini, di mana murid-murid ketika datang, kubur itu kosong. Kosong bukan karena sesuatu yang lain. Kosong karena Kristus bangkit. Banyak orang memang berusaha menutup fakta ini dengan berbagai cerita. Bahkan di dalam Alkitab, penjaga-penjaga Romawi sendiri pun dia disogok untuk memberitakan saksi palsu bahwa Kristus dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi kenyataannya begitu banyak saksi dari murid-murid, bahkan sejak kebangkitan. Selama 40 hari Kristus terus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan bahkan terakhir 500 orang menjadi saksi akan kebangkitan Kristus, menjadi satu tanda Dia adalah Allah yang hidup. Kita bersyukur buat itu. Oleh sebab itu mari katakan satu dengan yang lain dimanapun Bapak Ibu ada. Kristus hidup. Allah kita hidup. Kita bersyukur buat itu. Makanya saat ini kita mau renungkan kebangkitan Kristus ini. Ada sesuatu dampak yang terjadi atas setiap manusia. Dari begitu banyak yang mungkin kita bisa alami, nikmati, faedahnya, dampaknya atas kehidupan kita. Tapi ada satu hal yang penting yang kita sama-sama mau perhatikan, yaitu dari ayat yang menjadi satu kenyataan buat kita yang sangat indah. Di sana dikatakan dari Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dari ayat ini kita jelas, kita tahu semua bahwa kebangkitan Kristus memberikan sesuatu pengharapan. Kebangkitan Kristus mempunyai satu nilai yang luar biasa, yaitu terhadap kehidupan kita.
Kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya mati, tetapi oleh karena kebangkitannya, setiap orang yang percaya akan pengorbanannya, maka kita mempunyai jaminan akan kehidupan yang kekal. Dan saya percaya kita semua di tempat di mana saudara ada saat ini, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu janji ini juga menjadi bagian dan milik kita sebagai anak-anaknya. Oleh sukacita besar bahwa kita yang percaya akan Allah yang adalah kebangkitan. Allah adalah Allah yang hidup. Dan dikatakan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Jadi memang jaminan ini memberikan satu kelegaan di dalam kehidupan kita. Kita yang percaya mempunyai masa depan yang luar biasa. Pujian yang kita sering nyanyikan, sebab dia hidup ada hari esok. Hari esok itu hari esok yang menjanjikan. Hari esok yang penuh dengan sukacita. Hari esok yang dijamin oleh Kristus sendiri. Ketika kita mungkin menutupkan mata di tempat ini, dikatakan kita adalah orang yang hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini mari kita renungkan bersyukurnya kita kalau kita menjadi anak Tuhan. Ketika kita merayakan kebangkitannya, biarlah sukacita kita penuh. Hari ini melimpah atas hidup kita. Karena kita punya satu kepastian, berkat khusus yang kita terima, yaitu bahwa kasih Allah yang begitu besar menjadikan kita anak-anaknya yang hidup di dalam janji akan kekekalan. Kami bersyukur saat ini tentunya. Kita semua bersyukur bahwa adalah satu buah iman yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya itu harus punya satu ciri. Orang percaya itu harus ada bedanya dengan yang lain. Dan di sini kita mau baca di dalam Galatia 2 ayat 20a. Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini yang harus terjadi kepada setiap anak-anak Tuhan. Perubahan hidup itu harus terjadi kepada setiap kita semua. Dan biarlah proses perubahan hidup itu terjadi dalam hidup kita. Dikatakan bahwa hidup kita itu harus semakin seperti Kristus. Semakin seperti yang Dia inginkan. Semakin seperti yang Dia nyatakan. Bahkan begitu banyak yang Tuhan nyatakan tentang kita ketika kita ada di dalam Kristus. Kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia, berarti anak-anak Tuhan yang harus berdampak. Anak-anak Tuhan yang harus memberikan sesuatu yang positif kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Memberikan terang, memberikan satu rasa yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itulah hasil dari kebangkitan Kristus. Iman percaya kita tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadikan kita orang yang hidup. Bukan lagi diri kita sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Berarti izinkan Kristus menguasai seluruh kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang masih kita pegang, masa-masa lalu yang kita pegang, manusia lama yang kita masih pegang, mari kita terus bersihkan kehidupan kita dan kita mau terus ada di dalam Tuhan. Dan caranya hanya satu memang. Ketika Tuhan Yesus bicara soal pokok anggur dan carang-carangnya, Allah Bapa sebagai pengusahanya, Dia katakan carang-carang itu dibersihkan oleh firman. Dan biarlah hidup kita adalah hidup yang dibersihkan oleh firman. Jadi biarlah ketika kita percaya kepada Tuhan, kita punya janji hidup yang kekal, kita juga hidupnya berbuah. Ada satu buah iman yang nyata, yaitu hidup yang dipenuhi oleh Tuhan. Dan kita juga mau lihat bagaimana perjalanan hidup anak-anak Tuhan. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita mau tahu ketika kita menjadi anak-anak Tuhan
yang menghasilkan buah, yaitu buah tadi, dikatakan buah iman itu adalah orang yang dikuasai oleh Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita juga. Sebab kita mau baca lagi Yohanes 11 ayat yang ke-25, dikatakan begini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat ini kembali kita mau pegang sebagai janji akan kebenaran firman Tuhan, yaitu janji yang menjadikan kita orang-orang yang hidup di dalam janji Tuhan. Kekekalan itu menjadi bagian dan milik kita. Dan saya mau ajak kita baca nanti di layar, mudah-mudahan bisa ditayangkan. Satu ajakan dikatakan begini. Kebangkitan Kristus memberikan kita keselamatan sekaligus kuasa untuk mengalami hidup ini sebagai pemenang. Mari raih kemenangan itu dengan hidup berjalan bersama Kristus. Saudara, biarlah setiap kita hari ini menyadari kita mau berjalan bersama dengan Kristus. Kita mau menikmati perjalanan yang penuh dengan kemenangan. Sebab Tuhan sendiri yang telah menjadi pemenang. Dan kita anak-anaknya menerimanya sebagai anugerah daripada Tuhan. Kalau kembali kepada cerita tadi yang diceritakan saat pesan penggembalaan. Ternyata anak kecil aja tahu ada satu berita yang penting. Yaitu berita kebangkitan harus diberitakan. Karena Allah kita bukan Allah yang mati, tetapi Dia Allah yang hidup. Karena Dia hidup, maka kita punya masa depan. Kita punya hari esok. Dan janji firman Tuhan berkata bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Apapun kondisi saat ini, dalam situasi saat ini, bahkan saat ini kita nggak bisa bertemu secara fisik, bersekutu secara fisik. Kita saat ini bersekutu secara online di udara, ya. Biarlah kita tetap mengalami kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena kita tahu berita kebangkitan itu memberikan pengharapan. Jadi situasi yang sekarang dialami, tetap Tuhan itu menjadi pengharapan bagi kita. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan, terus dibersihkan oleh firman Tuhan, sehingga hidup kita adalah hidup yang menerima janji, yaitu kehidupan yang kekal. Baik, saya tidak panjangkan, tapi biarlah ini menjadi satu bahan untuk kita sama-sama sharing satu dengan lain di setiap rumah tangga yang ada. Sebab saya bersyukur, walaupun saat ini gereja mungkin pintu tertutup, tetapi rumah tangga, keluarga-keluarga terbuka dan ada mezbah yang dibangun. Biarlah ini menjadi satu sharing satu dengan lain. Bagaimana kehidupan kita? Apa respon kita terhadap kebangkitan Kristus? Apakah kita bersyukur ketika kita bisa percaya kepada Tuhan dan kita bisa menerima janji kehidupan yang kekal? Sharingkan dan saya percaya memberkati Bapak Ibu dan bahkan anak-anak bersama keluarga kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur berminggu-minggu kita ibadah dalam suasana kekeluargaan. Kita ada di rumah-rumah. Tapi saat ini juga kita sama melakukan yang sama. Ibadah bersama dengan keluarga di rumah saja. Oleh sebab itu kita mau menutup ibadah kali ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tetap dipersatukan di dalam pertemuan ibadah kita hari ini. Dan semua karena anugerah Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami bersyukur, kiranya Tuhan memberkati pertemuan ibadah kami, dan bahkan kami bersyukur buat kebangkitan-Mu yang memberi satu kepastian ada hari esok.
Karena kubur yang kosong membuktikan bahwa engkau hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini umat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara ada saat ini, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.